Latsar yang terbaru nomor 1 tahun 2004 kelulusan pada tanggal 23 Juni 2021 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 dengan menggunakan kriteria kelulusan dari Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan hasil rapat tersebut, semua peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 2 dinyatakan lulus semua dengan kualifikasi sangat memuaskan ada 48 orang, kualifikasi memuaskan ada 112 orang. Adapun rincian secara lengkap untuk semua peserta yang memperoleh kualifikasi sangat memuaskan akan disampaikan setelah penutupan nanti, mengingat jumlah yang harus disampaikannya ada 48 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya mohon dengan hormat perkenan Ibu Kapusdiklat Pegawai Kemendikbudristek untuk menutup secara resmi pelatihan ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, setelah sekian lama kita mengikuti pelatihan dasar ini, tentunya banyak kesan dan kesan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai peserta. Mari kita mendengarkan kesan dan kesan dari perwakilan peserta yang selama ini mengikuti pelatihan dasar ini. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Saudari Dian Kusumaningrum untuk memberikan kesan dan kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara daring di acara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesan selama saya mengikuti bimbingan pelatihan Latsar di Pusdiklat ini ya. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih dan bersyukur banget dan alhamdulillah selama di bimbingan pelatihan ini saya didampingin, saya diberi oleh orang-orang baik tutor saya yaitu Bu Tokom, penguji saya Bu Rika, mentor saya Dr. Abdul Yai, dan juga teman-teman kelompok kecil maupun kelompok besar semuanya. Di sini kita selalu berkumpul, kita selalu menjaga kekompakan, dan kita selalu berbagi suka duka selama bimbingan ini. Walaupun sebenarnya sih untuk di pelatihan daring ini kita terkendala sama jaringan ya. Masalahnya waktu bimbingan itu banyak sekali teman-teman yang terkendala, entah itu suaranya ada gambarnya nggak ada, entah itu gambarnya ada tapi nggak ada suaranya, malah ada yang nggak bisa masuk sama sekali. Tapi alhamdulillah itu semua tidak memudarkan rasa semangat kita untuk selalu belajar, untuk memotivasi diri kita sendiri bahwa kita bisa. Dan terima kasih kepada Bu Kokom yang selama ini telah membimbing kami dan telah memaklumi dengan sabar dengan kondisi-kondisi serta kendala-kendala yang terjadi selama bimbingan ini. Untuk pesannya untuk kepada teman-teman semua yang semuanya berada pada hari ini, saya ingin tetapi ini merupakan awal kita ke depannya untuk selalu menerapkan serta menanamkan nilai-nilai aneka pada diri kita sendiri sehingga kita semua bisa menjadi individu yang profesional dan berkualitas untuk bangsa dan negara kita. Dan untuk Pusdiklat sendiri sebagai panitia Latsar terima mendukung yang telah bekerja keras supaya pelaksanaan pelatihan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Di sini semuanya sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan kedepannya selalu baik dan selalu mempersiapkan serta selalu menimbulkan inovasi-inovasi baru untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Dian Kusumaningrum. Pesan kesan kedua akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz SPDI. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Yang saya hormati Ibu Kapusdiklat, Ibu Amurwani SOSMHUM, yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, atau yang mewakili, dan yang saya hormati rekan-rekan TPNS Angkatan 2 tahun 2019. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusdiklat Kemendikbud yang telah menyelenggarakan kegiatan Latsar CPNS tahun 2021 ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah mengirim kami untuk menjadi peserta Latsar pada tahun ini. Dan yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia beserta fasilitator yang lainnya dari Widya Suara yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan Latsar CPNS ini. Selanjutnya saya mewakili teman-teman yang lainnya mungkin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan Latsar ini banyak kesalahan dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kesan saya mengikuti kegiatan Latsar CPNS gelombang 2 tahun 2021 ini. Yang pertama, saya mendengar kata Latsar itu sangat takut ya dan menakutkan. Apalagi di suasana pandemi seperti ini dengan sistem virtual ya. Jadi khawatir kendala banyak dihadapi, tapi setelah step by step kami laksanakan ternyata semuanya bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan pertama. Semua kegiatan dilaksanakan dengan menyenangkan, ceria, dan alhamdulillah sampai titik akhir ini kita bisa melaksanakan penutupan, dan tadi yang disampaikan alhamdulillah kami semua lulus semua, mudah-mudahan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari pengalaman yang saya dapatkan, setiap materi yang diberikan dari agenda 1 sampai agenda 4 ini semua tim dari coach telah membimbing kami dengan benar-benar ya, alhamdulillah sangat baik ya. Sangat baik, memberikan kami, membekali kami dengan nilai-nilai dasar aneka, peran dan kedudukan PNS dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semua dilaksanakan tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut dari kami semua. Alhamdulillah semuanya komunikasi kami dengan para coach, dengan para panitia, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Latsar ini, mulai dari panitia ya begitu komunikatif, bersahabat, alhamdulillah kendala-kendala yang kami alami bisa dipecahkan oleh panitia, wabil khusus yang sering menginformasikan Pak Amrizal. Terima kasih banyak Pak Amrizal yang telah memberikan informasi-informasi kepada kami. Selanjutnya fasilitator dan coach tadi ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Ini walaupun di usia yang tidak muda lagi, Ibu Kokom, terus pembimbing coach saya wabil khusus Pak Sahirman, yang usianya bukan muda lagi, udah sebentar lagi masa purna, tapi begitu semangatnya memberikan motivasi kami, alhamdulillah dari prosesnya awal sampai akhir kami bisa lulus dengan alhamdulillah. Kemudian kesan selanjutnya yaitu terkait dengan rekan-rekan semua. Dalam keadaan pandemi ini walaupun secara virtual kami dipisahkan dengan jarak yang tidak tatap muka, tapi kekompakan kami, silaturahmi kami tetap berjalan. Alhamdulillah tidak ada yang menghalangi walaupun kendalanya cuma jarak. Komunikasi persahabatan kami tetap berjalan. Selanjutnya pesan saya selaku perwakilan daripada Angkatan 6. Pertama untuk Pusdiklat Kemendikbud, mudah-mudahan ke depannya lebih meningkatkan kinerjanya dan inovasinya agar menjadi institusi yang mencetak kader-kader CPNS menjadi PNS yang sesuai dengan moto tadi, berkarakter profesional dan karakter.
ya, menjadi calon ASN yang profesional dan berkarakter tetap lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Kemudian juga kepada para fasilitator atau coach, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, tidak kena lelah untuk membimbing kami atau nanti angkatan selanjutnya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Selanjutnya, pesan terakhir untuk rekan-rekan semua peserta pelatihan Latsar CPNS, seperti yang disampaikan sebelumnya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari mulai kegiatan tanggal 6 April sampai saat ini, apalagi sampai sebelumnya MOC, mudah-mudahan menjadikan manfaat buat kita semua. Kita tetap terus menjaga silaturahim, menjaga kekompakan kita, dan mudah-mudahan WA Group yang ada ini tetap bertahan, ya, sebagai menjadi fasilitas silaturahim kita ke depannya. Ya, kemudian mudah-mudahan juga kita terus menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, nilai-nilai aneka, juga nilai-nilai kedudukan, dasar kedudukan dan peran PNS, itu mudah-mudahan kita hanya tidak dilaksanakan ketika aktualisasi dan habituasi aja, tapi kita terus menjadikan budaya kita dalam melayani publik, melayani masyarakat, dalam kehidupan kita di instansi masing-masing. Selanjutnya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan untuk membawakan sebuah pantun. Pantun ya. Tampil perdana janganlah mundur, kalau canggung mintailah ditemani. Saudara-saudaraku semua adalah kader untuk penerus pembangunan ini. Pantun kedua, sehabis zuhur tentulah asar, diklat dilalui secara mulus. Semoga sukses pendidikan dasar, yang ikut ini nilainya bagus. Cakep. Yang ketiganya, jangan pernah berkata kasar, jika marah cepat berwudu. Mulailah dari pelatihan dasar, segeralah angkat kami menjadi PNS guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Abdul Aziz atas pantun-pantunnya. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemenristek Dikbud, sekaligus menutup secara resmi pelatihan dasar calon PNS Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kepada Ibu Amrwani Dwi Lestaningsih SOSMHUM, kami persilakan. Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang atau yang mewakili, Ibu Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang mewakili para fasilitator, para widyaswara, dan juga hadir di saat ini Bu Dewi selaku Kasubag TU dan Bu Kokom selaku koordinator dari Diklat struktural ini, serta para peserta Latsar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat berbahagia ini dalam kondisi sehat dan diberkahi dengan mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan selalu perlindungannya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya hormati, tentu saja masa pandemi ini juga belum berakhir. Bahkan kita melihat di akhir-akhir ini jumlah mereka yang terkena coronavirus ini semakin meningkat. Bahkan ada banyak varian baru yang sudah masuk di Indonesia. Oleh karena itu,
kami mengingatkan kembali kepada adik semua, kepada ibu bapak sekalian, untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, dan juga tentu saja saya tidak ingin ada di antara kita adik-adik, para fasilitator maupun semua undangan yang ada di sini tidak ingin melihat ada yang sakit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling menjaga satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk pelaksanaan diklat Latsar ini, dan tentu saja kerjasama ini mudah-mudahan tidak terhenti di sini saja, tetapi juga akan kita wujudkan di dalam kerjasama-kerjasama yang lain. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa persyaratan untuk menjadi seorang PNS adalah setelah kita lulus dari diklat dasar ini. Tentu saja ini adalah diklat wajib yang harus diikuti oleh adik-adik semua dan harus lulus dari diklat ini. Nah, kalau tidak lulus maka adik-adik belum bisa menjadi PNS 100%. Bahkan kalau 3 kali tidak lulus, kemungkinan ada juga untuk harus diberhentikan dari CPNS-nya. Nah, oleh karena itu tentu saya mengingatkan kepada adik-adik semua dan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semua bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kokom, seluruh peserta lulus, alhamdulillah lulus dengan baik ya semuanya, dan ini adalah hasil kerja keras adik-adik meskipun dalam masa pandemi, meskipun dengan moda pelatihan secara daring ini, saya yakin banyak sekali kendala, tetapi itu bukan jadi alasan adik-adik untuk terus bergerak maju. Dan ini juga tidak menjadi alasan adik-adik sehingga adik-adik melalaikan kedisiplinan, melalaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada fasilitator maupun kepada para widyaswara. Tentu saja saya ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa sebagai seorang ASN, kalau kemarin adik-adik sudah banyak mengikuti pelatihan ini, Bu Kokom dan Bapak Ibu sekalian, Pak Sahirman, Pak Ginteng, Pak Suhanda, Mbak Rika ya, dan mungkin masih banyak yang lainnya, sudah memberikan banyak teori kepada adik-adik semua terkait dengan bagaimana menjadi seorang PNS yang baik itu dan menjadi seorang PNS yang profesional. Tentu tantangan ke depan akan lebih berat lagi. Adik-adik tahu bahwa saat ini revolusi 4.0 ditambah dengan adanya pandemi COVID yang mengglobal, itu menjadikan kita harus selalu siap dengan keprofesionalisme kita sebagai seorang ASN menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan-perubahan zaman yang tanpa bisa kita prediksi. Perubahan adalah kepastian, dan oleh karena itu kita harus mengikuti perkembangan itu dengan kemampuan kita sebaik mungkin, tentu dengan menyiapkan profesionalisme kita sebagai seorang ASN. Saya yakin adik-adik ini adalah yang terpilih dan yang terbaik untuk menjadi seorang ASN, karena dari saringan yang kecil itu adik-adik masih dapat lolos. Tentu ini adalah sumber-sumber daya manusia yang berkualitas, dan saya yakin adik-adik mampu untuk nantinya bekerja secara profesional di masyarakat. Nah, oleh karena itu, bagaimana nanti adik-adik ketika nanti harus kembali ke masyarakat, bukan berarti dengan selesainya diklat Latsar ini, maka tugas adik-adik untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bu Kokom, dari Pak Sherman sudah selesai. Tetapi bagaimana nanti adik-adik mengimplementasikan seluruh hasil pembelajaran yang sudah didapatkan itu pada saat adik-adik bekerja di masyarakat. Tentu tantangannya berbeda. Ketika saya tahun 90-an masuk jadi PNS ya,
akan sangat berbeda dengan tantangan yang adik-adik lakukan pada saat ini. Bagaimana dalam tuntutan saat ini, meskipun kondisi pandemi, meskipun kita bekerja work from home, tetapi kita harus dapat menyelesaikan target kinerja yang sudah ditargetkan oleh organisasi. Nah, ini suatu tantangan yang luar biasa. Di dalam masa pandemi yang kita serba terbatas ya, dalam arti gerak dan mobilitas kita itu dibatasi oleh kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Tetapi saya yakin adik-adik sudah punya bekal dan ilmu untuk menghadapi tantangan itu. Dan tentu saja bagian dari literasi digital itu yang harus kita kembangkan untuk ke depan. Dan tentu saja di samping itu bahwa bagaimana nanti adik-adik dapat sebagai sosok PNS ya yang mampu untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi tugas di bidangnya. Nah, kemarin Bu Kokom dan Bapak-bapak, Ibu-ibu coach ya yang mendampingi adik-adik sekalian sudah banyak memberikan pelatihan kepada adik-adik dan membekali adik-adik bagaimana menjadi sosok-sosok sebagai seorang ASN yang mampu bertahan dan mampu mempercepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada pada saat ini. Dan saya yakin karakter yang adik-adik miliki ini cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dan tentu saja bahwa kita sebagai seorang ASN dengan karakter manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka saya ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik sekalian, bagaimana kita nanti di dalam kehidupan yang plural, yang beraneka ragam, sebagai seorang ASN juga harus mampu, kita mempunyai karakter global, karakter yang mampu untuk menerima moderasi beragama. Dan ini adalah tantangan kita ke depan. Jangan membentuk eksklusif yang sempit di dalam klien-klien kecil yang mempersempit jejaring kita, tetapi jadilah sosok ASN yang inklusif, yang mau menerima perubahan, yang siap untuk selalu mempercepat diri di dalam perubahan-perubahan itu, dan terbuka untuk menerima perubahan-perubahan itu. Nah, ini yang perlu adik-adik biasakan untuk selalu dapat melatih dan juga melayani masyarakat dengan sangat terbuka, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, kemudian menjawab apa yang dikeluhkan itu. Dan tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, Ibu-ibu, para coach, para fasilitator ini, bagaimana adik-adik ini menjadi tulang punggung bagi bangsa Indonesia, garda terdepan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia yang unggul, untuk mewujudkan Indonesia yang siap bersaing dengan dunia lain, untuk menunjukkan bahwa kita adalah ASN yang siap untuk memasuki ASN berkelas dunia. Dan ini bekal yang diperlukan, tidak hanya nanti di dalam pendidikan latsar ini selesai gitu ya, tetapi adik-adik juga harus terus meningkatkan kompetensi adik-adik semuanya. Nah, tentu saja sebagai seorang ASN ya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, kita diharapkan mampu memberikan contoh-contoh perilaku-perilaku yang tentu menjadi tauladan dan panutan bagi masyarakat di sekitar kita. Dan tentu saja sosok kita akan terus disorot ya, apalagi ASN ya, kalau kita melihat isu rumor yang berkembang di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat melihat ASN itu kadangkala dengan kadang-kadang hanya sedikit yang melakukan, tetapi kemudian digeneralisasi seolah-olah ASN itu adalah orang yang kurang profesional. Nah, tentu saja dengan keikutsertaan adik-adik dalam Diklat Latsar ini akan membentuk sosok dan jiwa kepemimpinan adik-adik
serta bagaimana adik-adik nanti mampu memimpin dan hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam ini. Dan sekali lagi selamat kepada adik-adik semua peserta latihan dasar CPNS gelombang 1, angkatan 4, 5, 6, dan 7 yang telah mengikuti pelatihan ini dengan baik dan tuntas ya, dan tentu saja tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga di rumah, untuk para pimpinan adik-adik semuanya, dan sampaikan bahwa Pusdiklat akan sangat terbuka untuk menerima adik-adik nanti kembali untuk melakukan diklat-diklat selanjutnya, karena kami mempunyai diklat teknis ya, bagi yang ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang perawat ya. Kita mempunyai diklat untuk PLP, kita juga mempunyai diklat untuk diklat-diklat teknis lainnya seperti pamong budaya ya, yang mungkin ada jabatan di pamong budaya, ada diklat untuk Widya Prada, mungkin yang sudah dilantik pada jabatan Widya Prada dan sebagainya. Tentu saja ini akan menambah bekal untuk kompetensi adik-adik nanti ke depannya. Dan pada adik-adik serta pada ibu bapak sekalian, kami sampaikan bahwa sangat strategis kita sebagai seorang ASN yang mampu untuk menjalankan kebijakan publik dengan sebaik-baiknya dan sebagai pelayan masyarakat dan perekat kebangsaan. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka diklat pelatihan dasar CPNS angkatan 4, 5, 6, dan 7 gelombang 1 ini secara resmi saya nyatakan untuk ditutup. Terima kasih, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapus. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video pengumuman peserta terbaik 1, 2, dan 3 dari masing-masing angkatan.
Kami perkenankan untuk jika ada kegiatan diperkenankan untuk meninggalkan room. Terima kasih Ibu Kapus. Terima kasih Mas Bram. Izin untuk live ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih Bu Kapus. Terima kasih Bu Kokom. Izin ya, Bu Kokom. Iya Bu, siap. Kami mau melanjutkan membacakan yang lainnya. Ya, silakan. Iya. Izin saya lanjut ya Mas Bram? Dan Ibu Kokom. Iya, baik. Adik-adik, selanjutnya kami akan membacakan peserta dengan kualifikasi sangat memuaskan di atas peringkat 3. Tadi 1, 2, 3 sudah disampaikan. Nah, sekarang kebetulan dari Tangerang ini luar biasa sampai ada 48 orang yang prestasinya sangat memuaskan. Ini jarang sekali kita raih ya, tapi di gelombang 2 ini luar biasa bertaburan bintang ya. Jadi mohon izin, mungkin saya akan membacakan kembali tetap dari peringkat 1 biar adik-adik melihat urutannya dengan jelas ya. Saya mulai dari sebentar. Dari angkatan 4 dulu ya. Tadi sudah disampaikan peringkat 1, 2, 3-nya. Peringkat 1 tadi Dr. Dian Kusumaningrum ya dari Puskesmas Sukawali. Ini nilai totalnya paling tinggi 92,13, kualifikasi sangat memuaskan. Peringkat keduanya dari kelompok 3 Dr. Gigi Kemas Irsan Sabani dari RSUD Tangerang ya, nilainya 91,69, kualifikasi sangat memuaskan. Dan peringkat ketiganya Dr. Gigi Jessica Renata Imelda dari Puskesmas Jayanti. Nilainya 91,67, kualifikasi sangat memuaskan. Berikutnya yang sangat memuaskan di peringkat 4 dari kelompok 1 yaitu Dr. Gigi Fitriani dengan nilai akhir 91,50. Barangkali adik-adik ingin melihat langsung, izin Mas Bram, mungkin saya share saja ya Mas Bram. Baik, betul. Silakan. Iya, supaya adik-adik bisa melihat langsung. Kalau dibacakan mungkin adik-adik jadi bingung melihatnya ya, kayak kita lihat. Nah, sudah nampak belum adik-adik? Yang kedua Dr. Gigi Kemas, yang ketiga Dr. Gigi Jessica Renata Imelda. Ini yang saya sampaikan yang sangat memuaskan semua, yang memuaskannya tidak disampaikan di sini ya. Yang keempat Dr. Gigi Fitriani, yang kelima Morita Sirait dari Puskesmas Kronjo ya. Ini dari kelompok 4, yang keenam dari kelompok 3 Saidah Permatasari. Kemudian dari kelompok yang peringkat ke-7 dari kelompok 4 itu Wesul Kurni ya. Kemudian ke-8 dari kelompok 2 Nadia Rahmiani. Selanjutnya yang ke-9 dari kelompok 4 Wahyu Listiorini. Yang ke-10 dari kelompok 1 Dr. Gigi Rosita Anggraini. Yang ke-11 dari kelompok 1 Dini Erlinda Espam ya, apoteker. Kemudian yang ke-12 dari kelompok 2 Dewi Murni. Yang ke-13 dari kelompok 2 Dr. Gigi Anissa Amalia. Yang ke-14 dari kelompok 3 Salma Saripah El Haitami. Yang ke-15 dari kelompok 3 Dr. Gigi Anitra Azimah. Yang ke-16 dari kelompok 4 Dr. Gigi Muhammad Alam Haminata. Yang ke-17 dari kelompok 1 Dr. Nopa Ardianto. Yang ke-18 dari kelompok 2 Dr. Gigi Mercedita Ginting. Yang ke-19 kelompok 3 ya, ini Muhammad Pajar Dwi Putra. Selamat kepada 19 orang yang memperoleh kualifikasi sangat memuaskan dan kelompok angkatan 6. Untuk angkatan 6 ini
ada Abdul Aziz, ada Ipan Maulana Yusuf, ada Muhammad Julianto, ada Andi, ada Ahmad Sakib, ada Dewi Yayan Salmiati, ada Ayu Ramadan, ada Erik Pratama, ada Endro Kusindrianto, ada Husnil Khotimah, ada Siti Humayroh, dan ada Panji Cahya Arya Ikananda. Itu yang memperoleh sangat memuaskan. Kemudian dari angkatan 7 ya, dari angkatan 7 ada sekitar 7 orang, mulai dari ini yang sangat memuaskan semua adik-adik ya. Hauna Haliman, Tiara Rosmalina, Ajeng Holisah Kinatullah, Nopia Yuliana, Lita Oviana, Ika Aryani, dan Dwi Rendriani Septia, ini yang memperoleh kualifikasi sangat memuaskan. Demikian Mas Bram yang dapat saya sampaikan. Nanti semua peserta yang sangat memuaskan itu akan memperoleh sertifikat sehingga nanti bisa dilihat kualifikasi dan jumlah nilainya di sertifikat masing-masing. Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, video pengumuman terbaik 1, 2, 3 juga dapat dilihat di Instagram @pusdiklat_pegawai milik Pusdiklat Kemdikbud. Baik Bapak Ibu, berakhirlah acara penutupan kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kabak TU, koordinator, para widyaswara, juga para tamu undangan dari Pemkat Tangerang yang hadir melalui Zoom meeting ini. Kami mewakili tim protokol dan panitia mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan acara kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selalu. panitia. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Teman-teman seperjuangan. Banyak Pak. Selamat Pak Aziz, Pak Ipan. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Izin lab. Pak Andi, mohon. Ajis makan-makan jangan lupa.